dan beliau masih berjanji untuk memberi syafaat kepada kita setelah beliau meninggalkan dunia ini. Rasulullah SAW setelah meninggalkan dunia, setelah pindah ke alam kubur, beliau tidak berhenti letih sampai sekarang, sampai ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, tu'radu alayya al-a'mal a'malu ummati fa idza wajadtu fiha khairan hamidtullah wa idza wajadtu fiha syarran fastaghfirtullah lahu. Setelah aku mati nanti akan diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku. Apabila aku lihat dalam catatan amal itu amal baik, maka aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah. Dan bila aku lihat dalam catatan amal itu amal buruk, amal tidak baik, maka aku memohon ampun kepada Allah untuk pemilik amal itu. Wahai umat Nabi Muhammad SAW, padahal kematian sebenarnya bagi orang mukmin adalah rehat. Ayah kita, ibu kita, ketika mereka masih hidup, kita suka bikin mereka pening. Setelah mereka meninggal dunia, mereka rehat, tidak lagi mau pening dengan urusan kita. Tapi Rasulullah SAW bahkan sampai meninggal dunia, sampai sekarang beliau masih disibukkan dengan memohonkan ampun untuk kita. Dalam hadis beliau setiap malam Jumat beliau diperlihatkan buku amal umatnya. Apabila baik, beliau bersyukur kepada Allah. Apabila amalnya tidak baik, beliau mohon ampun kepada Allah. Lebih dari itu, bukan seminggu sekali, bahkan setiap hari Rasulullah disibukkan oleh kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah sering dengar ada hadis bahwa barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, beliau akan membalas berapa kali? 10 kali. Wahai umat Muhammad, di dalam sehari ada berapa juta orang yang bersalawat kepada beliau? Hampir, bahkan bukan hampir, dalam setiap detik 24 jam tidak ada satu detik pun waktu ini sepi dari salawat. Maka dalam 24 jam Rasulullah SAW sibuk menjawab salawat kita, sibuk mendoakan kita. Ayah kita, ibu kita meninggal dunia rehat, tak lagi ada hubungan dengan kita. Tapi Rasulullah sampai sekarang ila yaumil qiyamah setiap hari disibukkan oleh kita. Rasulullah tidak menyuruh kita meminta, tapi beliau justru yang berjanji untuk memberi syafaat kepada kita. Syafaat Rasulullah SAW, keletihan beliau tidak berhenti setelah kiamat. Di alam barzakh, di alam kubur, setiap saat beliau sibuk dengan kita. Setelah kiamat ternyata tidak berhenti. Kelak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua manusia di mahsyar, ketika itu manusia tersiksa oleh dua macam siksaan. Yang pertama adalah siksaan panas, karena ketika di mahsyar nanti
Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan matahari hingga tinggal sejengkal di atas kepala. Sejengkal, benar? Sama bahasanya? Saya khawatir ada yang tidak sama, kemudian tidak mengerti. Tolong kalau ada yang tidak mengerti, ada yang angkat tangan. Tinggal sejengkal di atas kepala. Bumi oleh Allah diganti, bukan lagi tanah, bukan tanah, tapi tembaga. Panas dari atas, panas dari bawah. Ini siksaan yang pertama. Dan siksaan kedua lebih dahsyat dari yang pertama. Apa itu? Ketika di mahsyar kelak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkit-ungkit. Apa kata orang Melayu? Sama? Hah? Sama. Mengungkit-ungkit nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan mengungkit-ungkit ibadah manusia, mengungkit-ungkit yang Allah berikan kepada manusia, dan mengungkit apa balasan manusia. Sehingga karena Allah mengungkit-ungkit seperti itu, jangankan orang-orang kafir, para nabi merasa tidak tahan malu. Karena mereka merasa terlalu banyak nikmat Allah dan terlalu sedikit ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Ini siksaan, rasa malu, rasa takut, gemetar karena Allah mengungkit-ungkit. Ini lebih menyiksa daripada siksaan panas. Sehingga karena terlalu menyiksa siksaan yang kedua ini, orang-orang kafir berteriak, "Ya Allah, sudahi sidang ini, tak payah marah terus, tak apa saya masuk neraka saja." Rasa malu lebih menyiksa daripada rasa panas. Semua orang di mahsyar tidak tahan oleh rasa malu. Orang-orang kafir memilih masuk neraka segera daripada gemetar malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu semua manusia kemudian berpikir, Allah tidak akan selesai marah kecuali ada yang berani merajuk kepada Allah. Semua manusia termasuk para nabi tidak tahan, tersiksa batinnya oleh rasa malu. Mereka berharap ada yang berani menghadap Allah. Maka semua orang di mahsyar mencoba mencari siapa yang kira-kira berani. Mereka mencoba datang kepada Nabi Adam alaihissalam. "Wahai Nabi Adam, lihatlah kami anak cucumu ini. Kami kepanasan, kami tidak tahan panas, kami tidak tahan malu. Cobalah engkau memohon kepada Allah, engkau merajuk kepada Allah supaya Allah sudahi marahnya." Tapi Nabi Adam ternyata beliau juga sedang gemetar. "Wahai anak-anakku, jangankan memikirkan kalian, aku memikir sendiri saja, diri sendiri sudah tak mampu. Aku teringat dengan dosaku ketika makan buah kuldi. Teringat dosa itu. Bagaimana mungkin aku berani menghadap Allah, merajuk pada Allah? Aku malu sekarang, aku takut sekarang pada Allah. Cari orang lain, barangkali ada yang berani." Semua manusia mencari nabi-nabi yang lain dan jawabannya sama. Hingga tinggal satu orang yang belum mereka datangi dan mereka berharap orang ini mau memberi syafaat, mau menghadap Allah. Orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW juga sedang gemetar. Rasulullah juga sedang ketakutan. Rasulullah juga sedang merasa malu kepada Allah. Dan ketika umat memohon, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habibullah, menghadaplah kepada Allah," tambah gemetar. Sedang malu, sedang takut, disuruh menghadap, semakin gemetar. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa di antara semua manusia. Siapapun yang bertakwa kepada Allah,
maka ia akan takut kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan malu kepada Allah. Ketika itu para nabi semua takut, para nabi semua malu, maka Nabi Muhammad SAW ketika itu adalah yang paling takut dan yang paling malu kepada Allah. Tak berani menghadap Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW menengok kepada kita, melihat kita umatnya yang kepanasan oleh matahari mahsyar, ada yang tenggelam oleh keringat di mahsyar, melihat wajah kita yang ketakutan, lama-lama Nabi merasa tidak tega kepada kita. Lama-lama Nabi merasa kasihan kepada kita. Dan rasa kasihan ini, rasa sayang ini lama-lama mengalahkan rasa takut beliau kepada Allah. Lama-lama mengalahkan rasa malu beliau kepada Allah. Sehingga kemudian begitu rasa kasihan itu memuncak, beliau pun berdiri, adalah biar aku yang menghadap. Nabi Muhammad SAW mau menghadap Allah yang sedang murka, bukan karena Nabi Muhammad tidak takut, justru beliau yang paling takut. Bukan karena beliau tidak malu, justru beliau yang paling malu. Tapi kenapa beliau berani menghadap Allah? Karena beliau sangat cinta kepada kita, karena beliau sangat menyayangi kita, karena beliau peduli kepada kita, karena beliau ingin kita segera lepas dari siksaan mahsyar itu. Rasa cinta beliau, berkat besarnya rasa cinta beliau, bukan hanya umat Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma di mahsyar kelak, semua manusia, bahkan para nabi merasa beruntung. Alhamdulillah, untunglah Muhammad berani. Kalau tidak, kalau Muhammad tak berani, sampai kapan Allah marah? Sampai kapan kita akan tersiksa? Padahal ketika di mahsyar itu, ketika semua kita manusia ini bingung, nak cari kemana, nak cari siapa. Ketika itu manusia di mahsyar lari ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Ketika mereka bingung itu, mereka bertemu dengan ibunya di mahsyar, tapi ibunya pura-pura tidak melihat. Paham ya bahasanya? Ibunya tidak, pura-pura tidak melihat. Begini, apa kata orang Jawa, melengos. Jadi ketemu begini, berpaling, langsung mukanya berpaling. Kenapa? Ibu tak nak dengar keluhan anak. Kata ibu, aku sendiri sekarang takut. Aku sendiri sekarang bingung. Nanti kalau ketemu anakku mengeluh, tambah bingung. Kita bertemu ibu kita berpaling dari kita, pura-pura tidak melihat. Kita bertemu ayah kita pura-pura tidak melihat. Kita bertemu anak kita pura-pura tidak melihat. Ini yang dimaksud firman Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua berpaling ketika bertemu di mahsyar. Tapi siapa yang mencari kita, bahkan mencari kita, bahkan memperjuangkan kita, mengingat kita? Nabi Muhammad SAW. Sampai sidang mahsyar selesai, siksaan mahsyar selesai, berkat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Sidang mahsyar selesai. Apakah sudah selesai? Apakah Rasulullah sudah rehat? Ternyata tidak. Ketika manusia dipanggil untuk menyeberang Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama dipanggil menyeberang. Beliau menyeberang secepat kilat, kemudian tiba di depan pintu surga dibuka, beliau masuk ke surga. Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Akan tetapi setelah beliau masuk ke dalam surga, beliau tidak langsung terus
mencari rumahnya di surga, mencari keluarganya di surga, tidak terus berpikir untuk menikmati surga. Tapi begitu beliau masuk surga, yang ada di pikiran beliau, umatku di belakang apakah boleh masuk semua? Beliau pun keluar lagi. Begitu beliau keluar, ternyata beliau melihat sekelompok orang dari umat beliau yang oleh malaikat sudah siap diceburkan ke dalam neraka. Nabi berteriak, "Ya Allah, bukankah mereka umatku? Kenapa mereka nak dimasukkan ke neraka?" Kata Allah, "Innaka la tadri ma yaf'aluna min ba'dik." Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau mati. Mereka memang umatmu Muhammad, tapi mereka jauh dari sunnahmu. Mereka memang umatmu Muhammad, tapi tidak mau salawat, pelit. Biar saja mereka masuk neraka dulu, dicuci dulu di neraka. Nabi Muhammad tidak mau tahu. Ya Allah, saya tidak mau tahu itu. Yang saya tahu mereka adalah umat saya, maka mereka harus masuk surga bersama saya. Kalau tidak, saya tak nak masuk surga. Saya akan tunggu mereka. Begitu Rasulullah memperjuangkan kita. Akhirnya kelompok orang yang semestinya masuk neraka ini oleh Allah tidak jadi dimasukkan ke neraka. Wahai malaikat, biarkan mereka masuk surga bersama Muhammad. Kalau tak, nanti Muhammad tak mau masuk surga. Kasihan Muhammad, tunggu di luar. Akhirnya kelompok orang yang di bawah masuk. Alhamdulillah, ayo masuk. Begitu masuk ke dalam surga, orang yang ditolong oleh Nabi, orang yang ditolong oleh Nabi, begitu masuk surga mereka sudah cari rumahnya, cari istrinya, cari anaknya, sudah makan di surga. Nabi yang menolong mereka belum sempat berpikir untuk makan di surga. Beliau berpikir masih ada lagi, jangan-jangan di luar. Jangan-jangan di luar masih ada lagi. Beliau keluar lagi dan ternyata betul masih ada lagi. Ditolong lagi masuk ke surga. Nabi Muhammad SAW keluar masuk pintu surga sampai 7 kali. Walaupun beliau yang pertama masuk surga, ternyata beliau bukan yang pertama menikmati surga. Nabi Muhammad sejak hidup sampai kelak di surga, kalau ada yang enak, kalau ada yang nyaman, selalu kita yang didahulukan. Kalau tidak nyaman, maka beliau yang didahulukan, diri beliau yang didahulukan. Di surga pun begitu. Begitu Nabi Muhammad keluar yang ke-7, Allah perintahkan malaikat, umat yang Muhammad yang mestinya masuk neraka dulu, sembunyikan. Sembunyikan, jangan sampai terlihat oleh Muhammad. Kalau diterima Muhammad tak nak masuk surga, umat Muhammad nanti tak ada yang masuk neraka. Sembunyikan dulu. Akhirnya disembunyikan. Sisa umat Muhammad yang mesti masuk neraka disembunyikan. Begitu Nabi Muhammad keluar, Muhammad, umatmu sudah tak ada, sudah masuk semua ke surga. Ditengok semua tak ada. Ada umat Nabi Musa. Ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke surga. Beliau fikir semua umatnya masuk ke surga, padahal masih banyak disembunyikan. Semoga kita tidak termasuk yang disembunyikan itu. Amin. Semoga kita termasuk yang ditolong oleh Nabi. Amin. Kalau kita nak masuk surga sendiri, kayaknya tak masuk akal. Ya, nak masuk surga sendiri, berapa amal kita, berapa sholat kita, berapa puasa kita, apalagi kita nak masuk surga tanpa dihisab. Allah. Itu tiket untuk masuk surga tanpa dihisab hanya 70.000. Gak bakal kebagian kita ini. Hanya 70.000. Maka hanya satu yang kita harapkan, syafaatkan kami ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Sekali lagi, Rasulullah SAW tidak pernah suruh kita meminta syafaat, tapi justru beliau yang berjanji untuk memberi syafaat. Maka sebagaimana Nabi sudah berjanji kepada kita untuk memberi syafaat, mestinya kita berjanji kepada Rasulullah. Mestinya kita berjanji kepada Rasulullah untuk membuat beliau ridha, untuk
membuat beliau senang, untuk membuat beliau gembira. Kita balas syafaat Nabi, kita balas perhatian Nabi, kita balas cinta Nabi dengan cinta pula. Itulah kenapa dulu para sahabat, termasuk Sayyidina Umar yang tadi diceritakan oleh Kiai, boleh mencintai Nabi lebih dari dirinya sendiri, karena para sahabat semua merasakan bahwa Nabi itu mencintai sahabat lebih dari diri sendiri. Kita harus tahu bahwa Nabi mencintai kita lebih dari diri sendiri. Kalau kita sudah tahu, maka dengan sendirinya kita akan mencintai Nabi lebih dari diri sendiri. Semoga majelis ini akan menambahkan kita, perkenalan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.